чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, le président Poutine, donc s'il réagit comme ça, c'est qu'il sait que j'ai dit vrai. Presiden Prancis Emmanuel Macron menuai kontroversi dalam pidatonya pada hari Rabu saat menyebut Rusia sebagai ancaman dan mengukuhkan perannya sebagai satu-satunya negara berkekuatan nuklir di Uni Eropa. Di tengah kekhawatiran tentang Amerika Serikat yang mengubah posisinya dalam konflik Ukraina, benarkah langkah solutif Macron tak ubahnya menggali lubang kubur untuk diri sendiri? Pasalnya, Vladimir Putin menanggapi setelahnya dengan menyebut Prancis tidak belajar dari kekalahan Napoleon Bonaparte di masa lalu. Karena itu, pembahasan berikut akan membawa pemahaman kalian tentang bagaimana perseteruan berawal dan berpotensi membuka perang baru. Putin ingatkan kekalahan Bonaparte. Emmanuel Macron bisa saja berdalih akan melindungi Eropa dengan pencegah nuklir negaranya. Tapi oleh pihak Rusia, hal ini justru dipandang sebagai ancaman dan isyarat agar perang terus berlanjut. Vladimir Putin dalam pernyataan yang dimuat Daily Mail lantas mengungkit kekalahan pada era Napoleon sebagai tanggapan. Masih ada orang yang ingin kembali ke masa Napoleon, melupakan bagaimana itu berakhir, katanya. Sebenarnya Putin sama sekali tidak menyebut nama Macron dalam pernyataannya. Namun peringatan sang presiden yang bernada ejekan itu muncul sehari setelah Macron menyebut Moskow merupakan ancaman bagi Eropa dan mengemukakan gagasan untuk menempatkan negara lain di bawah payung nuklir Prancis. Sebagaimana diketahui, Napoleon Bonaparte adalah pemimpin militer dan politik Prancis yang membawa bencana kekalahan di pihaknya saat ia coba menginvasi Kekaisaran Rusia pada tahun 1812. Kemenangan Rusia dalam kampanye militer 6 bulan itu pun pada akhirnya menyebabkan sekitar 500 juta korban jiwa jatuh di pihak Prancis. Sejalan dengan pernyataan Putin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut pidato Macron sangat konfrontatif dan mengatakan Rusia merasa bahwa Prancis ingin perang berlanjut. Peringatkan agar tidak mengancam Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga ikut angkat suara pada hari Kamis. Berdasarkan keterangan yang dikutip Reuters, Lavrov menyebut pidato Macron tentang perluasan penangkal nuklir Prancis ke mitra-mitra Eropa sebagai ancaman. Tidak seperti para pendahulu mereka yang juga ingin melawan Rusia, menurutnya Macron tidak bertindak dengan cukup anggun. Karena Napoleon dan Hitler setidaknya mengatakan dengan terus terang bahwa mereka harus menaklukkan dan mengalahkan Rusia. Padahal jelas Macron menginginkan hal yang sama. Lavrov sekalian menyatakan Rusia tidak goyah dalam penentangannya terhadap hal ini. Kami tidak melihat ruang untuk kompromi. Diskusi ini dilakukan dengan tujuan yang sangat anti perdamaian, katanya menegaskan. Melanjutkan omelan mengejeknya, Lavrov menuding Macron membuat tuduhan bodoh terhadap Rusia yang oleh Putin dianggap sebagai kegilaan dan omong kosong. Adapun Dmitry Medvedev yang merupakan mantan presiden Rusia juga menyuarakan pernyataan senada sembari memplesetkan nama Presiden Macron. Tapi Macron sendiri tidak menimbulkan ancaman besar. Dia akan menghilang selamanya paling lambat pada tanggal 14 Mei 2027. Dan dia tidak akan dirindukan, katanya melalui platform media sosial X. Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan konfrontasi terbesar antara Barat dan Rusia sejak krisis rudal Kuba tahun 1962 dan Kremlin serta Gedung Putih mengatakan bahwa kesalahan langkah dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Pernyataan kontroversial Macron. Melalui pidato yang disiarkan televisi menjelang pertemuan puncak khusus Eropa pada hari Kamis, Emmanuel Macron keluar dengan berbagai pernyataan kontroversial. Dalam hal ini, ia mengemukakan posisi Prancis dalam konflik Ukraina sekaligus berkomentar tentang situasi politik terkini antara Amerika Serikat dan Eropa. Berpidato kepada rakyat, ia menyebut Rusia sebagai ancaman bagi Prancis dan Eropa. Karenanya ia akan berunding dengan para sekutu mengenai kemungkinan penggunaan penangkal nuklir Prancis untuk melindungi benua itu dari ancaman Rusia. Lebih jauh, Macron bahkan mengungkap keraguannya terhadap Amerika
di bawah kepemimpinan Donald Trump. Amerika Serikat, sekutu kami, telah mengubah posisinya dalam perang ini dengan semakin sedikit mendukung Ukraina dan menyisakan keraguan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Euronews mengutip dalam rilisnya. Macron juga memperingatkan agar Eropa bersiap menghadapi kemungkinan bahwa Amerika mungkin tidak selalu menjadi mitra keamanan yang dapat diandalkan. Harus dikatakan, kita sedang memasuki era baru, katanya. Tak kalah keras, Macron juga menuduh Rusia di bawah kepemimpinan Putin telah melanggar perbatasan untuk menghabisi lawan, memanipulasi pemilu di Rumania dan Moldova, serta mengatur serangan siber terhadap rumah sakit. Pemilik payung nuklir di Uni Eropa. Ketika Macron berbicara soal ancaman Rusia, dirinya juga menawarkan solusi. Macron menawarkan perlindungan nuklir Prancis ke seluruh Eropa, tapi sarannya menuai kemarahan dari politisi sayap kanan dan kiri. Faktanya Prancis merupakan satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di Uni Eropa. Karena itu, pertanyaan yang tersisa kini adalah, mampukah Prancis menaungi sekutu-sekutunya di Eropa? Ada dua negara Eropa dengan kepemilikan senjata nuklir, yaitu Prancis dan Inggris. Bedanya, Prancis berdaulat alias melakukan pengembangan sepenuhnya, sedangkan Inggris bergantung pada masukan teknis Amerika. Prancis dan Inggris masing-masing memiliki 300 dan 250 hulu ledak nuklir. Tapi di atas mereka masih ada Rusia dan Amerika Serikat selaku pemilik kekuatan nuklir terbesar di dunia, dengan masing-masing memiliki lebih dari 5.000, sementara Cina memiliki sekitar 500 hulu ledak nuklir. Melalui pertimbangan ini, jelas bahwa Prancis menjadi satu-satunya yang bisa diandalkan. Namun sekali lagi, pejabat pemerintah dan pakar pertahanan menyebut saran Macron sebagai argumen yang tidak bisa langsung dipercaya, karena memang tidak ada yang harus dibagi. Kendati demikian, BBC mencatat tidak ada yang baru dengan pernyataan Macron. Sebab Prancis sejak era Presiden Charles de Gaulle telah mengisyaratkan bahwa beberapa negara Eropa mungkin secara de facto sudah berada di bawah payung nuklir mereka. Pernyataan Macron tidak sesuai kenyataan. Pernyataan Emmanuel Macron pada dasarnya dikritik secara luas oleh para pejabat Rusia. Namun menyebut perluasan payung nuklir Prancis ke mitra-mitra Eropa tidak sesuai kenyataan menjadi pukulan telak bagi sang presiden. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova bahkan mengatakan bahwa Macron membuat pernyataan yang bertentangan. Setiap hari dia membuat beberapa pernyataan yang benar-benar bertentangan yang tidak sesuai kenyataan. Zakharova juga membandingkan Macron dengan Ole Lukoje, makhluk mitos dalam dongeng Hans Christian Andersen yang memegang payung di atas anak-anak yang sedang tidur. Saya mendengarkan semua ini, menatapnya dan menyadari siapa yang mengingatkan saya padanya. Ole Lukoje yang ahli nuklir, katanya lagi. Di sisi lain, Kremlin melalui Dmitry Peskov memuji komentar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada hari Kamis, yang menyebut konflik di Ukraina sebagai perang proksi. Sebab menurut Peskov, tanggapan Rubio dalam wawancaranya bersama Fox News sejalan dengan pandangan Presiden Vladimir Putin. Kami telah mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah konflik antara Rusia dan Barat kolektif. Dan negara utama Barat kolektif adalah Amerika Serikat. Surat kabar berbahasa Prancis, Le Monde mengutip komentar Peskov. Prancis telah menempatkan program nuklirnya untuk mengamankan Ukraina dan Eropa. Tapi Amerika dan Rusia yang menganggap konflik Ukraina sebagai urusan mereka justru meragukan peran Macron. Menurut kalian, akankah Putin melihat langkah Prancis sebagai ancaman yang patut ditangani dalam konfrontasi langsung?